Ada kasus yang cukup tragis ya, menimpa seorang istri bernama Petri. Iya, dan terduga pelakunya adalah suaminya sendiri, Wadison Pasaribu. Tapi yang bikin kita tertarik membahas ini adalah ada teka-teki di laporannya. Teka-teki soal apa tuh? Soal bagaimana Wadison ini akhirnya bisa berurusan sama polisi, ditangkap atau dia menyerahkan diri. Nah, ini mau kita coba urai bareng untuk Anda. Kita coba bedah nih klaim mana yang muncul, gimana ceritanya kok bisa beda, terus soal alibi dan dugaan motifnya. Betul. Tujuannya biar Anda dapat gambaran inti. Poin pertama, ini krusial. Ada pernyataan dari Kapolresta Serangkota, Kombes Pol Yuda Satria, bilang kalau pelaku itu ditangkap. Ditegaskan ya, ditangkap. Iya, ditegaskan. Bukan menyerahkan diri. Waktu itu beliau belum mau kasih detail lebih lanjut sih, katanya nunggu konferensi pers. Tapi penegasannya jelas banget. Penegasan status ditangkap versus menyerahkan diri ini biasanya ada alasannya. Bisa jadi terkait prosedur hukumnya nanti, atau persepsi publik. Atau narasi resmi yang ingin disampaikan gitu ya? Bisa jadi. Apalagi pernyataan Kapolresta ini kan muncul Rabu pagi. Sementara klaim penyerahan diri itu kalau dari pihak lain, katanya terjadi Selasa malam. Beda waktu, beda cerita. Nah, itu dia. Sisi lainnya datang dari pengacara keluarga korban. Namanya Tony Lembas Pasaribu. Versi dia beda banget. Gimana katanya? Menurut Pak Tony ini, Wadison itu justru menyerahkan diri. Selasa malam, 3 Juni 2025, sekitar jam 8 malam. Dan dia didampingi keluarganya waktu itu. Oh, jadi ada peran keluarga ya? Iya, katanya sih gitu. Ini terjadi setelah keluarga membujuk Wadison pasca pemakaman istrinya hari Senin. Jadi gini, awalnya kan Wadison diperiksa polisi sebagai saksi. Dia cerita kalau dia itu korban perampokan juga. Tapi cara ceritanya itu bikin curiga gitu. Ragu-ragu mungkin ya? Kayaknya gitu. Nah, setelah pulang ke rumah, keluarga terus membujuk dia. Akhirnya, sekitar jam 7:30 malam Selasa itu, dia ngaku ke keluarga. Ngaku kalau dia pelakunya? Iya, menurut versi pengacara ini. Baru setelah dia ngaku ke keluarga, keluarganya yang hubungi polisi buat datang jemput Wadison. Jadi kalau menurut versi ini, kuncinya ada di keluarga ya? Tekanan psikologis setelah pemakaman, terus dibujuk keluarga, baru dia ngaku. Bener, tapi ini jadi pertanyaan lagi kan, kalau memang keluarga yang berperan besar sampai dia ngaku dan dijemput polisi, kok ada penegasan ditangkap dari pihak kepolisian? Nah, itu dia. Bisa jadi ada perspektif yang beda soal definisi menyerahkan diri dan ditangkap dalam konteks ini. Atau mungkin ada detail yang belum terungkap di laporan awal ini. Yang jelas kita disajikan dua narasi yang cukup kontras ya soal momen penting ini. Satu menonjolkan tindakan polisi, satu lagi peran keluarga. Dugaan cara membunuhnya yaitu dicekik. Terus setelah itu, Wadison ini dilaporkan mencoba bikin alibi. Alibi perampokan tadi ya? Sang korban biar kelihatan kayak dirampok. Terus ada detail lagi, dia sampai coba pura-pura mau bunuh diri pakai kantong plastik terus karung di kepala. Wah, ini upaya membangun alibi yang cukup detail ya. Buang barang bukti, rekayasa kondisi TKP seolah-olah ada perampokan, bahkan sampai ada percobaan bunuh diri palsu. Ini kan kesannya ada semacam kesadaran atau usaha buat nutupin perbuatannya gitu ya. Ya, ada unsur perencanaan setelah kejadian. Setidaknya itu yang tersirat dari laporan ini. Nah, ini jadi menarik kalau kita bandingkan sama dugaan motifnya. Nah, soal motif nih, sumber ini lagi-lagi mengutip pengacara keluarga korban. Pemicunya disebut gelap mata. Gelap mata? Kayak ledakan emosi sesaat gitu? Iya, semacam itu. Pemicunya karena konflik lama soal dugaan perselingkuhan Wadison ini diungkit lagi sama istrinya. Katanya sih ini bukan masalah baru, udah sering jadi penyebab mereka bertengkar. Oke, jadi pemicunya emosional, konflik rumah tangga yang udah lama. Tapi perlu kita ingat ya, ini keterangan dari pengacara keluarga korban tentang konteks pengakuan Wadison ke keluarga. Betul, belum ada konfirmasi resmi soal motif dari polisi atau pelaku sendiri di laporan ini. Tapi kontrasnya itu tadi, tindakan setelah kejadian, kok kesannya ada perhitungan, tapi pemicunya digambarkan sebagai ledakan emosi sesaat, gelap mata. Jadi kalau kita rangkum dan kita punya laporan yang bertentangan soal status pelaku, ditangkap atau menyerahkan diri, terus ada gambaran peran keluarga yang cukup besar menurut satu versi. Lalu ada detail upaya bikin alibi yang nunjukin usaha menutupi jejak, dan dugaan motifnya gelap mata.
karena konflik perselingkuhan lama. Ini menurut pengacara keluarga korban. Dan penting banget buat Anda ingat, ini kan potret situasi berdasarkan laporan tanggal 4 Juni 2025 ya. Kasus kayak gini biasanya dinamis. Betul. Pasti akan ada perkembangan, informasi baru, klarifikasi, terutama kalau nanti memang ada konferensi pers dari kepolisian. Ini mungkin jadi satu hal buat Anda renungkan juga. Laporan awal ini kan nunjukin ada elemen perencanaan dalam alibinya, buang perhiasan, rekayasa. Tapi di sisi lain pemicunya disebut impulsif, gelap mata. Pertanyaannya jadi, gimana kita memahami kemungkinan adanya dua hal yang kayaknya berlawanan ini? Perhitungan dingin dan ledakan emosi dalam satu tindakan tragis hanya berdasar informasi awal yang kita punya ini. Iya, itu mungkin jadi pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan sambil menunggu perkembangan kasus ini selanjutnya.